Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Izmi. Pada video kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen risiko proyek. Nah, yang pertama ada problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen kritis atau operasional khusus. Nah, sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, dengan melakukan mitigasi resiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima resiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi resikonya. Kemudian ada 3 komponen yang berkaitan dengan resiko. Yang pertama, efek, ketidakpastian, dan sasaran. Nah, resiko. Menurut Kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Dan tujuan dari manajemen resiko adalah untuk meminimalkan potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen proyek risiko, mengendalikan risiko, dan pendanaan risiko. Nah, kemudian dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategis perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian ada proses manajemen risiko proyek. Perencanaan, ada input, teknik, dan output. Dan identifikasi risiko, analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif, rencana respon risiko, pengendalian dan monitoring risiko. Nah, kemudian risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman di mana terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Kemudian risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategis risiko negatif. Ini adalah strategis risiko positif. Kemudian output perencanaan manajemen risiko. Outputnya dokumen rencana pengelolaan risiko berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko ya. Kemudian rencana kontingensi dan kategori risiko, risk breakdown struktur. Nah, ini adalah contoh risk breakdown struktur. Ini potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Nah, identifikasi risiko, di mana proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek, dan alat bantu dan metode untuk identifikasinya itu brainstorming, daily interview, analisis SWOT. Teknik DAO, di mana teknik DAO ini digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. The interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant
register, dan matriks probabilitas. Contoh matriks probabilitas: analisa kuantitatif risiko. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif lanjutan, di mana dalam transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi dan pemilik